хотя бы включили. Жорди Альба. Bayer di 5 pertandingan, baik itu di Bundesliga ataupun liga turnamen lokal di Jerman, teman-teman, tidak ada Bayer mencetak 2 gol. Semua di 3 gol ke atas. 3-5-2 menjadi opsi terbaik. Contoh kita ambil Müller. Müller itu geraknya menciptakan ruang, baik itu ke kiri, baik itu ke tengah, baik itu di sisi area sempit, seperti area-area half space, teman-teman, di situ dia tempati. Jadi pergerakannya enggak statis. Ini bakalan menjadi kesulitan bagi FC Barcelona. Poin dari sisi sayap kiri. Nah, sayap kiri ini sering Bayer membuat overload. Nah, ini bahaya bagi Barcelona. Kemudian Bayer ini memiliki gaya high pressing. Ya, kita lihat aja lah nanti ya. Biasanya Man United melakukan perbuatan-perbuatan lawak ketika menghadapi tim-tim seperti yang boys kita. Oke, God, ulang coba-coba. Ya, teman-teman, Barcelona kalah dengan skor 0-3 menghadapi Bayern Munich. Video review kita sebelumnya sudah kita bahas bagaimana kemungkinan pertandingan Barcelona, Bayern, Man United, Chelsea, Juve bakalan berlangsung. Dan apa yang terjadi, teman-teman, kurang lebih dari review kita terjadi. Sorry itu sih ya, ini mungkin jarang aku ungkapkan ya, teman-teman ya. Kenapa aku jarang membuat video review pertandingan? Karena itu dijadikan bahan judi. Dari mana abang tahu bahan judi? Dari DM. Ketika mereka menang setelah melihat review, bang, terima kasih bang, menang judi bang. Ini menang ikut ini bang, ikut ini bang. Kemudian ketika aku nggak buat video review, banyak tuh yang bilang, bang, buat video review bang. Dan video review Barcelona, Man United, Chelsea, Juve kemarin itu penting aku ingin buat. Kenapa? Karena aku pendam. Karena ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Dan akhirnya, teman-teman, pertandingan Barcelona seperti yang kita bahas di review kemarin kurang lebih sama terjadi. Man United, Chelsea, dan Juve. Hasil apa? Itu bukan tebak-tebak. Kembali, bukan tebak-tebak. Aku bukan dukun, bukan peramal. Itu pure dari hasil analisis. Kita nonton Bundesliga, kita nonton Juve, kita nonton Zenit, kita nonton Juve, Barcelona, Bayern, dan lain sebagainya. Jadi presisi apa yang semoga kita sampaikan di setiap review. Tapi itu jarang aku lakukan. Sayangnya mungkin teman-teman juga nggak menonton review kemarin. Oke, kita masuk ke review yang mungkin teman-teman juga sudah menunggu. Bayern menghadapi Barcelona. Seperti yang kita ketahui, Bayern menggunakan pola 4-2-3-1. Kalau mungkin teman-teman tidak mengikuti Bundesliga, itu taktik yang biasa digunakan oleh Bayern. Formasi yang biasa digunakan oleh Bayern. Itu yang pertama. Yang kedua, Bayern menerapkan high pressing yang konsisten, persisten, terus-menerus. Dan ini sudah terlihat dari pertandingan beberapa match yang sudah dilakukan Nagelsmann di Bundesliga. Mau siapapun lawannya, mau tim seperti Barcelona, mau tim seperti mediocre Bremer yang dicetak Bayern 12 gol, tetap seperti itu yang dilakukan oleh Bayern. Under pressure Barcelona. Itu harus diakui. Pemain Barcelona, teman-teman, tidak optimal kalau lawan melakukan high pressing yang gila-gilaan ya. Karena tidak mampu keluar dari tekanan ataupun bermain dari bola-bola sempit, ataupun tidak ada pemain yang kuat menguasai bola seperti Xavi ataupun Iniesta. 4-2-3-1 high pressing. Yang ketiga, ini kejadian seperti review kita kemarin di pertandingan Barcelona Bayern. Yang ketiga, sisi kiri menjadi sisi yang sangat dominan bagi Bayern Munich. Terkhusus dari prosesi gol 1-2 gol kurang lebih secara jelas dari area kiri. Kenapa hal tersebut terjadi? Dan ini udah biasa dilakukan oleh Bayern Munich. Karena overload, cairnya pergerakan. Overload tuh banyak pemain di area kiri. Jadi selalu kalah jumlah. Seperti prosesi gol pertama itu konyol. Dalam tanda petik konyol lah. Itu udah biasa dilakukan oleh Bayern Munich di Bundesliga. Kenapa bisa terjadi? Nanti aku bahas kenapa bisa terjadi. Kita tahan dulu. Itu dari sisi kiri. Overload. Kemudian cairan pergerakan Thomas Müller. Itu udah kita bahas juga. Dia itu pemain yang kalau misalnya orang berkumpul di satu sisi, dia itu suka cari ke ruang kosong.
Dan itu tidak terjangkau oleh FC Barcelona. Dan proses gol Muller juga dari deflected itu tadi juga kan posisi dari Muller yang sangat pintar. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ini penting. Karena kualitas pemain. Jauh sekali kualitas pemain, ini kita bicara individual. Jauh sekali dari kualitas pemain Barcelona menghadapi Bayer. Bayer kalau kita apple to apple, kalau kita komparasi jauh. Jauh teman-teman. Dan anehnya lagi, Koeman membentengi dirinya, mengatakan pemain-pemain yang dimainkan masih muda. Apa disengaja Koeman ya ketika kalah 0-1, 0-2 dimasukkan pemain muda sehingga ketika kalah pada akhirnya ada sesuatu yang dia jadikan alasan. Kenapa aku bilang ini teman-teman? Ini alasan klasik. Alasan klasik. Kenapa alasan klasik aku katakan? Di setiap kekalahan dari FC Barcelona, alasannya pemain muda, pemain cedera. Itu. Coba aja lihat. Cedera, pemain inti nggak ada. Ya memang real, memang benar keadaannya seperti itu. Dembele tidak ada, Kun Aguero tidak ada, Martin, Ronaldo, Messi, Braithwaite. Julukan Braithwaite ya, bukan. Martin, Lord Braithwaite. Tidak ada. Siapa lagi? Itu real, nggak ada. Dan nggak mungkin dengan nggak adanya pemain di lini depan menggunakan 4-3-3. Tentunya sangat riskan. Dan menggunakan pola 3-5 ini sudah sangat ideal. Ideal teman-teman. Ideal untuk menghentikan serangan yang dilakukan oleh Bayern Munich. Seperti yang kita ketahui di Bundesliga, Bayern Munich tidak ada yang mencetak 2 gol. Semua di atas 3 gol. Ini untuk meredam. Dan proses gol tadi, kalau kita bicara kulik lagi lebih dalam ya teman-teman ya. Proses gol tadi dari pemanfaatan ruang yang sangat cerdik dari Bayern. Gol pertama, jarak antara defense sama gelandang tengah teman-teman. Di situ pemain-pemain dari Bayern mengekspos. Kemudian gol kedua, Musiala yang melakukan shooting, kemudian Lewandowski menyambut. Lewandowski ya mencetak gol. Iyalah Lewandowski, lupa aku pun. Dari hal-hal tersebut, hal ini terjadi lagi, ya dimana jarak antara lini belakang dan lini tengah masa Setien kembali seperti pertandingan ini. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Gelandang FC Barcelona tidak ada seperti gelandangnya Chelsea. Kenapa aku pautkan dengan Chelsea? Entah kenapa. Di dua pemain FC Barcelona ketika diwawancarai sebelum pertandingan, Busquets bilang, dijadikan Chelsea sebagai contoh. Sekelas FC Barcelona yang memiliki filosofi dijadikan Chelsea sebagai contoh. Ketika wartawan nanya, bagaimana ketika nggak ada Messi ini itu? Dijawab Busquets, sekarang zamannya bukan permainan individu, sekarang kolektif. Seperti apa yang dilakukan oleh Chelsea. Ini tak siapa yang mendoktrin ya. Apa yang terjadi di lapangan aku nggak tahu. Memang boleh-boleh aja Chelsea sebagai panutan. Tapi Barcelona ini memiliki filosofi guys. Filosofi. Kemudian ketika Pique ditanya, habis pertandingan nih, kami kalah. Ya gitulah buruk pertandingan awal-awal. Kemudian Chelsea lagi dibahas. Itu nggak tahu lah gue ya. Kenapa Chelsea sebagai patokan? Kenapa Chelsea dibanding-bandingkan dengan FC Barcelona? Mungkin gini. Ini aku analisis dari berbagai sudut pandang. Aku ketika bicara dengan Coach Jackson Thiago, kenapa Barcelona itu mengalami drop ataupun kurang lebih Barcelona kenapa mengalami penurunan? Di situ dijawab, setiap klub itu memiliki fase-fase di atas angin, di bawah, di atas, di bawah, di atas. Dan ketika semua contoh Barcelona berada di atas, semua pelatih pasti bakal belajar sisi taktik dari FC Barcelona tersebut. Sama dikatakan Coach Jackson Thiago. Jackson Thiago merupakan pelatih
satu-satu yang ada di Liga Indonesia memiliki sertifikat kepelatihan dari FC Barcelona. Itu disclaimer dulu ya. Nanti dibandingkan, Jackson Eftiago kan pelatih Liga Irlandia, Liga Indonesia, nggak apple to apple. Itu dulu apanya disclaimer kan. Jackson pelatih yang mempunyai sertifikat dari FC Barcelona. Jadi dia tahu. Nah, di situ di samping itu Jackson juga mengatakan, ketika Liverpool juara, Jackson bilang, semua pelatih ingin mengetahui bagaimana gegen pressing, counter pressing. Kembali, Chelsea. Semua orang ingin mengetahui bagaimana Tuchel, bagaimana Chelsea gaya permainannya. Jadi, apa yang disampaikan Busquets, apa yang disampaikan Pique, yang membandingkan Chelsea dengan Barcelona bisa saja dari statement apa, analogi dari coach Jackson Eftiago. Cukup menarik ya, tapi ya ketika dibandingkan dengan Barcelona, Chelsea. Oke, untuk yang lain teman-teman, kita masuk ke pertandingan lagi ya. Sebenarnya udah cukup jelas ya di preview pertandingan kita bahas, udah jelas banget dan terjadi ketika Barcelona melakukan penyerangan juga, Barcelona mengalami kesulitan. Kenapa hal itu mengalami kesulitan? Pertama, pressing tadi. Yang kedua, nggak ada pemain Barcelona yang kuat megang bola. Yang ketiga, ketika permainan yang harusnya ini ya, ketika lawan melakukan high pressing, kita itu harus bermain lebar lapangan. Lebar lapangan itu untuk apa? Untuk membuka celah dari pressing-pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain lawan. Nah, Barcelona hal tersebut sulit dilakukan. Kenapa? Karena pemain-pemain dari sayap juga tidak begitu ideal untuk 1-1. Alba 1-1 balik belakang. Sergi Roberto 1-1 balik ke belakang. Ini intinya pure masalah kualitas pemain. Apa yang dilakukan oleh Koeman secara taktikal, inilah yang terbaik. Beda cerita kalau kualitas pemainnya bagus. Nah, ibaratnya Arsenal, Arteta itu memainkan gaya konsep apa yang dilakukan Pep Guardiola di Man City. Kualitas pemain Arsenal gitu, diterapkan Arteta seperti Pep menerapkan gaya permainan ke City. Apa yang terjadi? Hancur. Ini bicara tentang kualitas pemain lagi. Bang, kalau misalnya high pressing bagaimana? Seperti yang aku bilang tadi, memanfaatkan lebar lapangan. Masalahnya Barcelona tidak memiliki pemain yang kuat untuk duel 1-1. Dari kiri Alba balikkan lagi ke belakang, ataupun dia langsung melakukan crossing ke batang kayu. Luuk de Jong, yang secara umum udah kita bahas, Luuk de Jong ini nggak usah berharap terlalu banyak. Dia cuma memiliki, kalau dari analisis data teman-teman, ada berbagai macam parameter yang kita lihat dari pemain sepak bola. Luuk de Jong ini kalau kita bandingkan dengan semua pemain-pemain penyerang FC Barcelona, dia hanya memiliki kemampuan heading, playmaking, passing, shooting, tackle, tendangan, penalti atau apalah, dribbling, kecepatan, semua kalah dari pemain-pemain penyerang Barcelona yang ada sekarang. Jadi nggak usah terlalu berharap yang banyak. Ini udah kita bahas juga, tetapi ekspektasi orang luar biasa untuk menjatuhkan Luuk de Jong. Luar biasa sih, luar biasa. Oke, apalagi ya yang kita bahas ya. Untuk Barcelona teman-teman, Ter Stegen sebagai sesuatu yang luar biasa dengan tangkapan-tangkapannya di lini belakang. Aku apresiasi Pique senior, Araujo apalagi luar biasa teman-teman. Garcia mungkin nggak beruntung ya. Alba katanya lagi demam, kanan udah oke sebenarnya Sergi Roberto walaupun banyak siolan. Tetapi itu lagi terkait tentang kualitas ya. Kalau kita bicara tentang Sergi Roberto ketika di La Masia tentunya dia bermain sebagai gelandang. Dia memaksakan dirinya mau merelakan ya bermain di area kanan. Untuk De Jong luar biasa. Sedangkan untuk Pedri ataupun khususnya gelandang-gelandang FC Barcelona ini memiliki masalah tadi ya, transisi ketika lawan melakukan serangan. Timbul selalu gap antara lini tengah, lini belakang. Yang di tengah-tengah ini yang dimanfaatkan oleh Bayer. Kemudian lini depan Depay plop karena berhasil dimatikan Upamecano, gampang sekali, dan batang kayu Luuk de Jong nggak cocok dengan permainan counter attack yang dilakukan oleh FC Barcelona. Nah, pada pertandingan ini kan Barcelona menerapkan counter attack, bertahan, bahkan ketika blok rendah
yang biasa Barcelona nggak biasa melakukan permainan seperti itu, banyak sekali kesalahan-kesalahan dari sisi struktur teoritikal ya teman-teman. Ketika defense hanya 8 bertahan, yang 2 lagi menunggu di depan. Ini menjadi bahan diskursus juga di pandit-pandit luar terkait tentang apa yang terjadi gaya filosofi FC Barcelona yang berubah di pertandingan kali ini, yang bertahan, parkir bus, walaupun sekali-sekali melakukan penyerangan dengan memanfaatkan kecepatan, nggak berhasil juga karena pemain yang cepat nggak ada selain daripada Depay. Iyalah Depay teman-teman. Kemudian ini ada menarik, aku nonton di BT Sport pertandingan Barcelona menghadapi Bayern. Pundit ataupun pandit membahas tentang intervensi yang dilakukan oleh, intervensi dalam tanda petik ya, bukan intervensi ditunjukkan sekarang, dari wawancara yang disampaikan Laporta. Laporta ingin seperti pemain Umtiti, Fue, Colado dimainkan. Jadi dikorelasikan dengan situasi kondisi FC Barcelona sekarang dengan permainan FC Barcelona dan hubungan yang retak antara Laporta sama Koeman. Kalau menjawab ini tinggal waktu yang bisa menjawab. Jadi kesimpulannya teman-teman, pertandingan ini dari sisi kualitas Barcelona layak kalah. Dari sisi kualitas. Dengan 3-5-2 itu merupakan pilihan yang sudah baik. Kalau yang poin ketiga, kalau kita lihat dari ketiga gol dari Bayern ini juga tidak sepenuhnya kesalahan Koeman. Kenapa? Deflected dan kesalahan error dari pemain. Kalau kesalahan error dari Demir, masa yang disalahkan Koeman? Seperti itu ya, itu jelas ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, kembali Nagelsmann mengatakan permainan ini bukan permainan sesungguhnya bagi Bayern. Ini gila sih pelatih nih. Gila sih. Ketika 12-0 juga bukan permainan baik. Luar biasa sih pelatih ini. Mempunyai konsep yang apa ya, luar biasa, prinsip yang jelas ya teman-teman ya. Yang kelima, ya seperti biasa pemain Barcelona tidak memiliki pemain yang inti. Seperti masalah klasik, seperti apa yang disampaikan klasik oleh Ronald Koeman setiap pertandingan kalau Koeman dan Barcelona kalah. Oke lah, sampai sini dulu ya teman-teman ya analisisnya. Semoga bermanfaat dan nontonlah preview beberapa yang aku buat. Itu penting banget. Sedangkan Man United lawak lagi ketika kalah di menit-menit akhir. Nonton preview teman-teman, bermanfaat. Oke, sampai sini aja videonya. Bye.